Halo, perkenalkan nama saya Gede Guswantara dari Sertifikat Sri Kabenadanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata. Pariwisata adalah keseluruhan fenomena atau gejala dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. Lingkup pembangunan kepariwisataan ada 4, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan yang terakhir ada kelembagaan pariwisata. Sistem kepariwisataan ada 6, yaitu wisatawan, yaitu pihak yang melakukan kegiatan pariwisata. Kedua ada dunia usaha, yaitu penyediaan fasilitas penunjang pemerintah. Yang ketiga ada masyarakat, yaitu penduduk yang tinggal di suatu daerah tujuan wisata. Yang keempat ada stakeholder, yaitu pemangku kepentingan. Kelima ada investor, yaitu pemilik modal yang ingin menambahkan saham pada suatu industri pariwisata. Keenam ada law enforcement, yaitu pemegang kendali dalam bidang-bidang tertentu. Adapun prasarana kepariwisataan, yaitu yang pertama ada objek daya tarik wisata, yang kedua ada travel agent and tour operator, yang ketiga ada angkutan wisata, yang keempat ada akomodasi, dan yang terakhir adalah bar, rumah makan, dan restoran. Klasifikasi wisatawan. Yang pertama ada resident, yaitu tinggal lebih dari 12 bulan atau jika kurang ingin kembali lagi kurang dari 12 bulan. Yang kedua ada tourist and overnight, yaitu pengunjung masih dalam satu negara dan menginap paling tidak semalam. Yang ketiga adalah visitor atau wishnus, yaitu melakukan perjalanan masih dalam negaranya dengan tujuan tidak mencari nafkah dan tidak lebih dari 12 bulan di tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah SIMD, yaitu tidak menginap. Adapun jenis wisatawan, contohnya foreign tourist, yaitu orang dari negara lain. Domestic foreign tourist bertempat tinggal di negara lain karena tugas lalu berwisata. Dan yang kedua ada domestic tourist, yaitu tidak keluar batas negara. Dan yang terakhir ada indigenous foreign tourist, yaitu WN tertentu yang karena tugas pulang ke negara asal dan berwisata di kampungnya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu ada unsur produk wisata yang membentuk paket pariwisata. Adapun unsur-unsur yang membentuk produk wisata tidak lepas dari objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Wisata travel agent and tour operator, perusahaan angkutan pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburan travel agent and tour operator lokal jasa transportasi, jasa-jasa perusahaan pendukung. Yang pertama adalah berdasarkan tipologi, yaitu alam, contohnya pantai, gua, sungai, danau, hutan, dan lain-lain. Yang kedua ada buatan manusia, bersifat umum, contohnya situs arkeologi, peninggalan sejarah, dan lain-lain. Ketiga ada pariwisata, contohnya riset wisata, taman. Yang keempat adalah kegiatan khusus, contohnya pekan olahraga, festival budaya, dan pekan raya, dan lain-lain. Berdasarkan objek wisata ada wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, wisata keagamaan, wisata minat khusus, wisata spiritual, dan wisata seks. Adapun hukum pariwisata bisnis pariwisata dan aspek legal formal. Hukum bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata, kegiatan kepariwisataan merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, berobjek jasa dan mendapatkan dukungan dari sistem lainnya. Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.
Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan dan transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi, money charger, dan jasa hiburan. Sifat khas perdagangan jasa pariwisata terletak pada sifat dan bentuk objeknya, yaitu jasa karakteristik lainnya terletak pada jasa pariwisata sebagai objek hukum. Civil law system, arrival theory, common law system, and mailbox theory adalah tradisi hukum dalam kegiatan bisnis pariwisata. Hukum bisnis pariwisata adalah perangkat kaidah, azas-azas, ketentuan, institusi, dan mekanismenya nasional maupun internasional yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata. Adapun peraturan perundang-undangan bisnis yaitu UU Pengesahan UU Kepariwisataan UU Nomor 10 Tahun 2029, UU Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata Agreement Establishing the World Trade Organization UU Nomor 7 Tahun 1994, di mana tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terletak GATS pada bidang hukum lainnya. Yang kedua adalah pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang aspek pertahanan dalam bisnis pariwisata. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang penanaman modal, aspek hukum investasi, kegiatan bisnis pariwisata. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan terima kasih.